Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, Ibu ingin mengingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang linknya telah Ibu sediakan di grup WhatsApp masing-masing ya. Oke anak-anak, seperti biasa pada pertemuan Jumat ini kita masih berlangsung PJJ ya untuk mata pelajaran IPS. Walaupun mungkin kalian sudah ada beberapa yang dapat PTM IPS di hari Senin, akan tetapi harus tetap mengikuti PJJ di hari Jumat ya, agar tidak tertinggal untuk materinya. Karena biasanya kalau di PTM itu kita hanya mengulas dan memperdalam materi yang sudah didapatkan di PJJ ya. Jadi semua harus tetap hadir selama PJJ berlangsung, seperti itu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anak semua, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar materi mengenai bentuk globalisasi. Nanti di awal Ibu akan review sedikit materi terkait dengan bentuk globalisasi. Semoga masih pada ingat ya anak-anak materi minggu kemarin. Nanti boleh dibuka juga ya untuk buku paketnya agar mengingat kembali materi minggu kemarin itu di halaman 116. Kemudian hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang dampak globalisasi. Nanti boleh juga dibuka bukunya di halaman 124. Oke, Ibu harap selama pembelajaran hari ini kalian mencatat dan menyimak apa yang Ibu sampaikan agar kalian bisa memahami materi hari ini gitu. Karena nantinya di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan latihan soal kepada kalian semua yang tentunya akan Ibu share lewat grup WhatsApp kelas, seperti itu. Oke, ini kita akan mereview tentang materi kemarin, pengertian globalisasi. Nah, globalisasi diambil dari kata global atau universal, atau istilah lainnya itu mendunia ya. Nah, orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levite pada tahun 1985. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya, bahwa Theodore Levite itu merupakan seorang seorang ekonom yang berasal dari Amerika Jerman gitu. Nah, menurut Waters dalam Kamanto Sunarto, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya yang menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, globalisasi ini merupakan suatu fenomena di mana masuknya unsur baru seperti pemikiran, gaya hidup, dan budaya gitu ya dari suatu tempat ke tempat lainnya, serta menghilangkan batasan-batasan teritorial maupun budaya di mana ini menjadi tren gitu bagi masyarakat. Jadi singkatnya, globalisasi ini dapat dikatakan sebagai sebuah percepatan keterkaitan seluruh dunia di mana batasan-batasan teritorial dan budaya ini menjadi hilang. Oke, slide selanjutnya kita bahas tentang bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi itu ada 5 yang mana kita bahas ya. Yang pertama ada globalisasi di bidang budaya. Nah, kalau di bidang budaya ini seperti kemarin yang sudah kita bahas itu berkaitan dengan gaya hidup. Contohnya makanan, tren pakaian, dan bahasa ya. Seperti contohnya makanan itu banyak sekali ya masyarakat Indonesia yang gemar mengkonsumsi McDonald atau KFC atau Coca-Cola gitu ya. Itu kan masuk ke Indonesia berkat adanya globalisasi seperti itu. Lalu tren pakaian, misalnya masyarakat Indonesia itu suka sekali ya menggunakan jeans dalam beraktivitas sehari-hari. Yang kita tahu bahwa jeans ini merupakan suatu kebudayaan dari Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia lewat adanya globalisasi juga gitu. Lalu ada bahasa. Nah, biasanya anak-anak zaman sekarang itu lebih suka menggunakan bahasa Inggris ya sebagai bahasa mereka sehari-hari, karena mereka menganggap ketika menggunakan bahasa Inggris mereka akan terlihat
lebih keren, seperti itu. Lalu globalisasi bidang komunikasi. Oke, selanjutnya untuk di bidang komunikasi nih, ini berkaitan dengan kemajuan teknologi yang ada di sebuah negara ya. Jadi majunya sebuah globalisasi di bidang komunikasi itu bisa kita lihat dari kemajuan teknologinya ya, seperti contohnya penemuan internet, lalu handphone dan laptop. Nah, lalu globalisasi di bidang ekonomi. Nah, kalau di bidang ekonomi ini tentunya berkaitan dengan jual beli, perdagangan atau ekspor impor ya. Lalu kalau dalam globalisasi ini biasanya berkaitan dengan perdagangan internasional. Itu contohnya itu ada AFTA ya, AFTA atau Asian Free Trade Area, di mana ini merupakan wilayah untuk perdagangan ekspor impor negara-negara yang ada di ASEAN gitu ya. Lalu ada globalisasi di bidang iptek. Oke, selanjutnya jika di bidang iptek itu kita bahas kita bisa melihat dari pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ya. Misal dalam pembelajaran itu adanya blended learning dan PJJ ya, seperti yang kita lakukan saat ini gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi anak-anak gitu. Lalu yang terakhir nih, yang kelima, ada globalisasi di bidang transportasi. Nah, ini merupakan salah satu aspek yang penting ya dalam globalisasi. Kenapa? Karena dengan adanya transportasi tentunya ini akan mendekatkan jarak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Atau lebih gampangnya disebut efisiensi waktu ya. Dimana peniadaan jarak ini sangat penting ya dalam globalisasi. Karena dari maknanya pun globalisasi itu ialah tidak adanya batas-batas teritorial gitu. Jadi globalisasi di bidang transportasi ini merupakan salah satu aspek yang penting. Oke, slide selanjutnya itu dampak globalisasi. Nah, anak-anak, ini merupakan materi inti kita pada hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan dampak? Nah, dampak ini merupakan suatu pengaruh atau akibat dari terjadinya sesuatu ya. Nah, dampak ini bisa bersifat positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan hal tertentu. Nah, dalam hal ini ialah adanya globalisasi gitu. Jadi, dampak globalisasi ini bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat serta proses lanjutan dari adanya globalisasi ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita bahas dampak positifnya dulu ya dari adanya globalisasi. Yang pertama itu ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak, dan sebagainya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Oke, selain itu, adanya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan manusia lebih efisien dalam melakukan sesuatu serta membuat manusia terus berinovasi anak-anak. Nah, berpikir kritis dan menciptakan pembaharuan tentunya. Contohnya itu seperti dalam membajak sawah ya. Dahulu masih menggunakan tenaga manusia dan hewan, tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terciptanya teknologi traktor untuk membajak sawah, di mana pekerjaan manusia ini menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Oke, slide selanjutnya, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Nah, efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi ya anak-anak. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Jadi, globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah terjadinya efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Oke, efektif adalah melakukan tugas yang benar ya. Sedangkan efisien yaitu melakukan tugas dengan tepat. Salah satu manfaat globalisasi bagi masyarakat adalah terjadinya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan pikiran, tenaga, waktu, dan sebagainya.
Oleh karena itu, hal tersebut dapat membuat masyarakat menjalani kehidupan menjadi lebih mudah gitu ya. Contohnya, ketika kita ingin berpergian ke sebuah tempat menggunakan pesawat terbang atau kereta api, kita tidak perlu lagi nih untuk datang langsung ke loket gitu, melainkan kita bisa memesan tiketnya melalui handphone sehingga dapat mengefisiensikan waktu yang ada. Oke, yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Nah, globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satunya dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembangnya dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara gitu. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Globalisasi di bidang ekonomi, sektor perdagangan, memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing di perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan barang tambang. Contoh lain globalisasi di bidang ekonomi yaitu sektor produksi, di mana munculnya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Di satu sisi, dampak globalisasi ini membuka lapangan kerja bagi penduduk. Oke, yang selanjutnya, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Nah, meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di sebuah negara seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Kayak dunia tanpa batas memungkinkan manusia untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya dalam negeri. Nah, meningkatkan taraf hidup masyarakat ini bisa dilakukan dengan upaya pemerataan pembangunan, menurunkan rasio Gini, serta meningkatkan indeks pembangunan Indonesia. Seperti itu ya anak-anak, untuk poin meningkatnya taraf hidup masyarakat. Oke, yang selanjutnya, poin 5, komunikasi semakin cepat dan mudah. Saat ini, komunikasi sudah berkembang seiring dengan perkembangannya gitu, diantaranya dengan adanya surat elektronik atau email, internet, telepon, media sosial, dan sebagainya. Saat ini, media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan lebih murah. Dalam hitungan detik, pesan kita sudah bisa tersampaikan. Seperti yang sudah kita bahas di awal ya anak-anak, bahwa globalisasi ini seperti meniadakan jarak antara satu orang dengan orang lainnya. Begitupun dengan berkomunikasi, di mana manusia akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang yang berbeda wilayah, dengannya bahkan dengan orang yang berbeda negara ataupun berbeda benua. Seperti teknologi handphone dan adanya sosial media, di mana ini makin memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi gitu. Nah, yang poin ke-6 adanya berkembangnya dunia pariwisata. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui oleh orang lain gitu ya. Oke, adanya sosial media membuat penyebaran informasi mengenai tempat wisata ini menjadi lebih mudah gitu ya, sehingga masyarakat ini menjadi tertarik untuk datang ke tempat tersebut. Hal tersebut akan membuat pertumbuhan dan perkembangan pariwisata semakin bertambah baik dan menjadi kebangkitan pariwisata setelah adanya pandemi COVID, gitu ya. Terutama di Indonesia sendiri, karena Indonesia ini dikenal dengan negara yang memiliki banyak sekali wisata alam yang indah ya. Jadi sektor wisata ini sangat penting bagi perekonomian bangsa Indonesia.
Oke, yang poin ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini, informasi yang beredar secara global dan cepat gitu ya. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita akses informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi semakin terbuka lebar, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Nah, anak-anak, contohnya seperti informasi yang ada di portal-portal berita online atau di sosial media ya. Kadang kita bisa mendapatkan informasi tentang berita yang sedang di negara tertentu hanya lewat sosial media gitu ya. Nah, berarti kan mudah sekali untuk kita mendapatkan informasi di platform-platform tersebut. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu informasi, ada baiknya kita mengecek kembali ya, apakah informasi ini akurat atau tidak gitu. Karena memang di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi yang masuk ini tidak bisa terbendung ya. Sehingga kita sendiri nih yang harus lebih bijak dalam menerima dan menyerap informasi yang ada, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang dampak negatif dari globalisasi. Kalau misalnya tadi kita udah bahas dampak positifnya, nah kita akan bahas juga nih dampak negatifnya. Yang pertama, westernisasi. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama ya mengenai pengertian westernisasi. Westernisasi sendiri adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat, seperti bangsa Eropa dan bangsa Amerika. Oke, secara sederhana, westernisasi ini dapat kita artikan sebagai gaya hidup kebarat-baratan ya, sehingga nilai-nilai budaya timur mulai menghilang ketika masuknya westernisasi ini. Oke, faktor penyebab westernisasi nih. Yang pertama, kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek. Jadi penting nih bagi kita untuk menguasai iptek ya, karena hal tersebut merupakan tuntutan zaman. Jika kita tidak menguasai iptek, bisa saja nantinya kita akan tertinggal karena arus globalisasi ini sangat cepat. Dunia tidak bisa terus menunggu kita, melainkan kita yang harus mengikuti perkembangan yang ada. Makanya itu mengapa penguasaan IT itu menjadi sangat penting di era modern seperti sekarang ini. Kayak yang kedua, masyarakat bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Nah, kalau ini biasanya terjadi karena budaya yang ada. Biasanya nih cewek-cewek kalau misalnya beli barang itu karena lucu, jadi bukan karena butuh ya. Lebih seperti keinginan dalam diri kita gitu. Nah, ini contoh budaya yang nggak bagus ya, karena akhirnya akan mengakibatkan gaya hidup konsumtif. Artinya membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Nah, cara menyiasatinya dengan kita membuat skala prioritas nih, dengan membuat daftar kira-kira apa aja yang benar-benar kita butuhkan lalu menyesuaikannya dengan budget yang kita sediakan. Jadi itu akan mencegah kita dari hidup boros atau gaya hidup konsumtif ya anak-anak. Nah, yang ketiga, maraknya budaya barat dan akulturasi percampuran budaya. Kalau ini contohnya misal kita lebih sering menggunakan jeans untuk aktivitas sehari-hari dan melupakan pakaian khas Indonesia gitu ya, atau kita lebih sering memakan makanan fast food seperti KFC, McDonald daripada masakan-masakan tradisional Indonesia. Nah, itu merupakan salah dua contoh pengaruh budaya barat di Indonesia. Nah, yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk. Setiap budaya yang masuk tentunya beragam ya, ada yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat, dan ada juga yang tidak. Jadi kembali lagi dengan norma. Oke, selanjutnya di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari westernisasi. Yang dampak positifnya itu ada 4, yaitu dapat menguasai iptek, terjadinya akulturasi budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru, lalu penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta munculnya ide-ide baru yang membantu kemajuan iptek. Lalu dampak negatifnya ada lunturnya jiwa nasionalisme dan jati diri bangsa, lunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri, gaya hidup yang bersifat konsumtif, mencari segala sesuatu yang instan, serta budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme gitu ya.
Nah, setelah mengetahui dampak positif dan negatif dari westernisasi, kita sebagai masyarakat Indonesia yang tergolong muda harus lebih bijak dalam menentukan kira-kira mana budaya barat yang bisa kita ambil dan bisa kita tiru dan mana yang kita harus abaikan gitu. Istilahnya ambil baiknya dan buang buruknya ya anak-anak. Nah, selanjutnya, demoralisasi. Dengan adanya globalisasi dapat menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekandensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Nah, ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Memang selama ini kita bangsa Indonesia telah sejak lama ada yang namanya ajaran agama, moral, etika, hukum, serta norma-norma kearifan lokal lainnya yang mengatur ataupun untuk membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Namun sayangnya tidak semua masyarakat menaati ajaran ataupun aturan agama, moral, etika, hukum, serta norma-norma kearifan lokal yang berlaku, sehingga manusia terjebak dalam lingkaran demoralisasi. Salah satu contoh budaya korupsi ini merupakan contoh dari adanya demoralisasi, di mana budaya korupsi ini telah ada di Indonesia sejak lama gitu ya, dan merupakan salah satu contoh demoralisasi yang ada. Oke, yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial. Di antaranya yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, di sisi yang lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, hal ini dapat terlihat dari adanya ketimpangan sosial yang ada di Indonesia, seperti adanya perbedaan yang kaya dan yang kurang mampu. Perbedaannya kadang terlihat mencolok dan sangat jelas gitu ya karena adanya globalisasi ini. Sepertinya adanya perumahan real estate dan permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai. Nah, ini merupakan contoh dari kesenjangan sosial ekonomi yang bisa kita lihat di zaman sekarang ini ya, anak-anak. Nah, yang keempat, kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih yang dapat kita temukan. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas itu ada pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, serta mentalitas yang labil. Oke, kriminalitas yang makin banyak terjadi di masyarakat mengharuskan berbagai pihak berpikir mencari cara pemecahan yang dianggap efektif gitu ya. Karena adanya kriminalitas ini menyebabkan berbagai dampak dan akibat, sehingga adanya solusi yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Nah, akibat dan solusi dari kriminalitas akan kita bahas di slide selanjutnya ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya ini ada akibat dari kriminalitas. Yang pertama, merugikan pihak lain baik material maupun imaterial. Nah, ini udah jelas ya, akan merugikan baik dari segi material seperti harta benda atau imaterial seperti adanya trauma fisik gitu. Nah, yang kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Karena masyarakat nantinya akan tidak tenang gitu ya dalam beraktivitas sehari-hari karena adanya tindak kriminalitas ini. Menjadi selalu was-was dan khawatir ketika berpergian, sehingga ini akan sangat merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Nah, yang ketiga, merugikan negara. Ketika di sebuah negara terdapat tingkat kriminalitas yang tinggi, maka negara lain ini akan berpikir dua kali dalam menanam modal di negara tersebut, atau bahkan untuk sekedar berpariwisata ke negara tersebut gitu ya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan negara. Nah, yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Ketika keamanan berkurang, maka stabilitas masyarakat akan sangat terganggu, sehingga akan mengurangi bahkan mengganggu aktivitas masyarakat.
Nah, lalu solusi yang bisa diberikan, yang pertama itu menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Tentunya hukum merupakan solusi pertama yang bisa diambil ketika terjadi tindak kriminalitas ya anak-anak. Lalu yang kedua, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Nah, peran orang tua, guru, serta lingkungan memang penting dalam membentuk pribadi seorang anak. Jadi haruslah mengajarkan hal baik dan benar dari dini kepada anak-anak gitu ya. Nah, yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Nah, ini nih pentingnya kita dalam memilih budaya yang masuk ke Indonesia agar jangan sampai merusak moral bangsa seperti itu. Lalu menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Ajaran dan norma memang sangat penting sebagai pegangan bagi manusia agar tetap pada kiblatnya dan tidak melampaui batasan-batasan yang ada. Oke, selanjutnya ialah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu sehingga menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran lingkungan, baik lingkungan udara, air, suara, maupun tanah, akan berdampak bagi kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Banyak wabah penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran, seperti sesak nafas, keracunan udara, kolera, asma, dan TBC. Mengingat bahaya tersebut, berbagai usaha perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke. Yang selanjutnya, poin ke-6, kenakalan remaja. Nah, menurut Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau juvenile delinquency sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, vandalisme, dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Nah, kenakalan remaja ini lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan istilahnya mencari jati diri gitu ya. Nah, adapun salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect, yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi atau prestis. Dalam pola hidup semacam ini, remaja berusaha menampilkan sikap dan pola hidup seolah-olah kaya, maju, dan modern dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi. Oke, poin ke-7, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal gitu ya. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan masyarakat hanya berdasarkan kepentingan semata. Banyak sikap individualisme yang berkembang di sekitar kita, diantaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Sikap individualisme yang terjadi karena perkembangan teknologi yang ada. Karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas gitu ya. Contoh sikap individualisme lain ialah ketidakpedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan, seperti kaum miskin yang ada di sekitarnya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan lewat WhatsApp grup kelas masing-masing, atau sekiranya malu untuk bertanya di grup, bisa langsung personal kontak ke Ibu ya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan untuk anak-anak semua.